Bunda, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku Inong. Dan sesuai judulnya, aku bakal ngasih tips keberhasilan menyusui. Nah, jangan kemana-mana, tetap di video aku ya. Bunda, tips untuk keberhasilan menyusui ini terutama untuk yang ASI eksklusif ya, utamanya gitu. Oke, langsung aja aku sudah rangkum sekitar ada 9 syarat keberhasilannya. Apa aja itu? Yang pertama pastinya untuk yang beragama Islam adalah selalu ingat berwudu. Oh ya, sebelumnya cuci tangan dulu yang pastinya ya kan. Sebelum menyusui itu harus cuci tangan dulu ya Bunda, biar bersih gitu. Kemudian berwudu dan juga baca bismillah kah gitu ya, agar nanti bagus aja gitu untuk bayinya juga dan Bunda juga ya. Pasti bermanfaat ya kan. Oh ya, yang pastinya juga payudaranya harus bersih ya Bunda, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, untuk yang kedua adalah nutrisi, itu sudah pasti nutrisi ibu. Nah, di video sebelumnya yang ini aku sudah bahas. Nah, jadi aku nggak bakal panjang lebar lagi untuk menjelaskan masalah nutrisi. Itu poin yang kedua. Oke, lanjut ke poin yang ketiga, itu adalah menyusu langsung pada payudara ibu. Jadi bayi harus menyusu secara langsung dari payudara ibu. Nah, kalau bisa tuh jangan dipamping Bunda, kecuali memang ya bundanya itu kerja ya. Kalau misalnya sudah selesai cuti terus harus kerja, ya udahlah gitu ya. Nanti malam kan bisa juga disusui lagi gitu ya. Yang pastinya adalah kenapa bayi itu harus menyusu secara langsung. Nah, itu fungsinya adalah dari isapan bayi itu akan merangsang hormon prolaktin untuk lebih banyak lagi memproduksi ASI. Nah, itu makanya rugi kalau Bunda yang sering pumping gitu ya. Sebenarnya ya kecuali memang ada suatu masalah gitu ya, misalkan putingnya jadi lagi lecet atau gimana gitu ya, dia kerja, ya udahlah. Tapi alangkah lebih bagusnya ya memang dari puting susu ibu gitu. Kalau dari pumping itu kan nggak ada rangsangan sama sekali untuk hormon gitu ya, prolaktin, nggak ada ngaruh apa-apa, cuman dia pumping terus gitu ya, mengisap, nggak ada rangsangan dari kalau mulut bayi ke puting susu ibu. Pas dia mengisap itu terjadi rangsangan. Nah, begitu Bunda. Kemudian untuk poin yang keempat adalah mood ibunya. Nah, atau sesuatu yang dirasakan ibunya itu. Jadi ibu itu harus rasa bahagia, kemudian gak rasa kesakitan saat menyusui. Terus juga ibu itu harus tidak dalam keadaan stres. Nah, itu ibu itu pokoknya jangan sedih gitu. Kalau menyusuinya dengan sedih, ya pasti bayinya juga akan merasakan, karena kan terjadi ikatan batin gitu. Jadi ibunya itu harus bahagia, yakin dan percaya bahwa ibu itu akan bisa menyusui sampai 2 tahun. Nah, gitu yang terpenting banget. Nah, dan itu juga akan membantu memperlancarkan ASI ya gitu ya. Kemudian untuk poin yang kelima adalah yang sudah aku kasih tahu juga di video sebelumnya, dukungan suami, orang tua, mertua itu sangat penting, karena itu sangat mempengaruhi emosional ibu juga, terus kepercayaan diri ibu juga ya. Kemudian untuk poin yang keenam adalah posisi menyusui. Nah, di sini nih yang terpenting. Nah, oke, aku akan praktekin, aku udah punya boneka. Nah, ini posisi menyusui itu yang benar adalah seperti ini. Oke, aku akan berdiri aja ya. Nah, bayi gitu kita taruh di sini. Kemudian garis antara ini ya, telinga dan bahu ini harus sejajar gitu ya. Harus pas. Nah, kebanyakan aku pernah menemukan ibunya itu bayinya seperti ini nih. Bener sih netek, tapi badan bayinya tuh seperti ini. Nah, itu salah ya Bunda. Jadi badan bayinya itu harus diputar dan mengikuti garis telinga, jadi sejajar gitu. Nah, seperti ini ya Bunda. Nah gini posisinya ya, yang benar ya, seperti ini. Oke, seperti ini.
boleh diganjal bantal, boleh. Tapi jangan sampai bunda terbungkuk-bungkuk seperti ini, jangan. Jadi bunda itu harus rileks seperti ini, bayinya yang diangkat gitu. Jangan sampai bunda yang terbungkuk seperti ini, jangan. Nanti pinggangnya sakit gitu ya. Nah itu yang terpenting juga. Dan posisi bayinya harus nyaman. Nah coba bandingkan aja kalau dia itu menyusuinya seperti ini, badannya seperti ini, seperti kita menelan ludah seperti ini. Mana enaknya menelan ludah seperti ini? Pasti bunda pengen yang seperti ini kan. Coba bunda telan ludah bunda dengan sejajar seperti ini dengan seperti ini, pasti lebih enak yang seperti ini ya kan. Nah sama seperti bayi, jadi dia harus kayak gini, jadi pas kayak gitu ya. Poin yang ketujuh adalah perlekatan mulut bayi ke puting susu itu juga sangat berpengaruh ya dengan keberhasilan menyusui. Kenapa? Karena masih banyak banget tuh yang salah. Nah jadi bayi itu yang benar dia itu pasti gitu, bunyi menelan gitu ya, bukan yang seperti ini, itu salah. Nah jadi dagu bayi dan ini apa ya, bagian mulut yang di sini benar-benar menganga dan benar-benar, aduh sayang sekali sih nggak ada puting susu ya. Dan ini loh, dagu ini akan menyentuh bagian payudara ibu sepenuhnya. Kemudian ini benar-benar menganga dan benar-benar bagian areola, kalian tahu kan areola yang menghitam di bagian pinggirannya itu akan paling-paling sisa sedikit saja yang kelihatan gitu. Semuanya masuk benar-benar, dan bayi pun tidak berbunyi gitu, bukan. Berarti bayi itu seperti ini kalau yang benar ya, dia menelan, udah kedengarannya seperti itu. Jadi ketahuan kalau perlekatan mulut bayi itu pas gitu dengan puting susu ibu. Nah seperti itu yang benar. Kalau misalnya berbunyi berarti itu salah. Untuk poin yang nomor 8 ini adalah frekuensi menyusui. Nah jadi menyusui itu yang benar 8-12 kali itu loh bunda. Nah jadi itu, makanya ibu yang menyusui itu kalau memang benar-benar ya frekuensinya benar 8-12 kali, apalagi sampai 12 kali itu dia tidak akan mengalami menstruasi. Nah itu yang untuk yang 6 bulan ya, yang ASI eksklusif. Nah yang jadi itu bakal menjadi KB alami untuk dia. Nah jadi jangan khawatir bunda yang gak mens itu. Kalau bunda mengalami menstruasi berarti frekuensi menyusui bunda itu aku yakin kurang. Begitu rumusnya. Jadi kalau dia lebih sering menyusui maka menstruasi pun akan terhambat, maksudnya tidak terjadi menstruasi pada saat melakukan pada saat menjalankan ASI eksklusif. Nah jadi minimal 8-12 kali, 10-12 kali kayak gitu. Nah jadi gitu, kalau siang pagi mungkin per 2 jam, siang per 2 jam, nanti malam per 3 jam, seperti itu ya bunda ya. Oke, nah itu yang sangat berpengaruh juga untuk menaikkan berat badan bayi kita. Oke, dan ini adalah poin yang terakhir, adalah poin yang 9 yang sangat-sangat penting juga, gak kalah pentingnya, yaitu adalah lamanya menyusui. Nah, banyak yang bilang menyusui itu harus 20 menit, gak juga ya. Tergantung payudara oleh ibu. Payudara ibu itu isinya sebanyak apa gitu. Nah, jadi alangkah lebih bagusnya. Nah ini kata temen aku yang gizi ya, katanya lebih lama menyusui itu seharusnya 10 menit ke atas. Jadi dari 10 menit itu, nah itulah terhitung lemak. Jadi air susu ibu itu pada saat sudah 10 menit tuh ya, baru keluar yang benar-benar lemak yang akan menaikkan berat badan bayi gitu, yang benar-benar mengandung lemak gitu. Jadi ASI-nya itu yang benar-benar sudah mengandung lemak yang lebih tinggi mungkin ya gitu katanya. Jadi menyusui itu bagusnya sampai payudara ibu tuh benar-benar kempis dan udah nggak ada isinya lagi. Ibu sendiri bisa merasakan bahwa kalau sudah diisap agak nyeri mungkin, nah itu berarti payudaranya udah kosong. Nah jadi itu sebelah
kosong baru ke sebelahnya lagi. Seperti itu bunda yang benar cara menyusui. Lamanya itu sangat mempengaruhi. Kalau cuma 5 menit ya lemak yang diisap oleh bayi itu mungkin nggak terlalu banyak, yang maksudnya yang dikandung oleh ASI-nya itu. Nah bunda, mungkin ini aja tips atau gimana ya, syarat keberhasilan menyusui ya, yang aku share buat kalian. Semoga bermanfaat, dan ini pun aku dapat dari temen aku yang gizi ya. Beliau bilang itu loh syarat yang keberhasilan menyusui gitu. Jadi kalau sudah tercapai itu, insya Allah berat badan bayi kita akan tetap normal. Biarpun dia dalam keadaan sakit, nantinya dia akan kembali lagi seperti itu. Ya bunda, baiklah, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa subscribe-nya ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.